Sembilan saksi tidak kenal kepada terdakwa. Kemudian 99% tinggalnya di Halmahera Timur. Dipaksa datang kemari supaya bisa diperiksa Jakarta Pusat. Kenapa tidak di Gakum, katakanlah Kehutanan? Karena Kehutanan sudah mengatakan PT Posisi melakukan kejahatan kehutanan. Nah kalau di sana pasti kan posisi, cuma posisi itu orang kuat. Katanya ada atensi dari Pak Kapolri katanya. Coba kita lihat. Anda lihat sendiri di sini gambarnya. Ini. Dikatakan yang melakukan tindak pidana adalah ini. Dia masuk ketika kawasan hutan Wawana, Brenda dan Pahala tanpa izin dan dia ngambil. Nah ini kesimpulan. Berdasarkan hasil kegiatan kumpulan data dan informasi oleh Gakum, Seksi Ambon dapat disimpulkan bahwa PT Position telah melakukan tindak pidana di bidang kehutanan. Ini bukan saya loh yang bikin, ada surat tugas. Inilah contoh pemutarbalikan dan kriminalisasi hukum. Kenapa saya terjun? Saya ingin lihat di pengadilan ini hakimnya, kalau hakimnya jujur ini mesti bebas. Karena cuma 11 saksi, 9 saksi kan pemasangan patok di IUP sendiri. Cuma satu hari, 1 kali 24 jam loh. Kok jadi masalah pidana saya? Kecuali kalau kita pasang patok di PT Position, ini bukan saya yang bilang loh. Ini ada surat tugas. Bang, tanggapan datang sudah ditolaknya logis nggak Bang? Itu kan biasa selalu dikatakan karena kita atau mengenai materi perkara. Pertanyaan saya, dakwaan bukan mengenai materi nggak? Bagaimana dia bisa susun artinya kesimpulan mendakwa pasal 162 kalau bukan mengenai substansi? Kita juga jawab mengenai substansi. Pertama, kenapa tidak di Halmahera Timur? Kenapa tidak di Ternate? Lebih dekat kan? Karena orangnya tinggal di sana semua. Kenapa 9 saksi tidak tahu mengenai kapan patok diangkat? Patoknya diangkat cuma 1 kali 24 jam bisa jadi pidana. Dan kemudian pasal 129 KUHP mestinya akan disaksikan oleh kepala desa. Ini yang saksi adalah PT Posisi sendiri, diwakili oleh saksi utamanya polisi. Mestinya kan polisi melakukan katakanlah penyitaan pasal 38 KUHP, kemudian dibikinnya pasal 129 disaksikan oleh dua saksi dan kepala desa setempat. Ini semua nggak ada loh. Bagaimana dugaan kriminalisasi Pak ya? Ini bukti loh. Bukan saya, ini bukti. Pak, bener Pak keterlibatan anak Kapolri Pak? Pak, anaknya Kapolri di PT Posisi ini ada Pak? Bukan, saya cuma konsentrasi di 2 terdakwa ini. Saya konsentrasi di 9 saksi yang melihat pemasangan patok, dan semua 9 saksi tidak kenal kepada 2 terdakwa, kepada Awab dan kepada Marcel. Nah, yang pasang patok adalah nanti kita bawa Pak Manopo. Dia pasang di belakang polis lain loh, dan diangkat. Kan aneh ini perkara kejahatan kehutanan belum digarap kan, yang ambil katakanlah nikel justru PT Position. Dia bisa lolos karena dia orang kuat, namanya Kiki Barki. Bang, kalau kaya harus melihat juga nggak? Kaya di sini harus melihat juga nggak terhadap hakim? Saya kira semua, saya maunya ini supaya masuk kepada KPK loh, supaya ada objektivitas. Kalau nggak begini ada permainan sih. Ya, kalau KPK pasti, ini bukti bukan dari sekaligus loh. Ini ada gambar-gambar. Berarti kalau KPK yang masuk ada unsur kerugian negara juga Bang ya? Bisa ya, yang ambil dong, posisi yang ambil katakanlah nikel. Dia ambil untuk kepentingan sendiri. Negara pasti dirugikan kalau begitu, itu baru objektif. Saya udah minta gelar perkara, nggak diizinkan loh gelar perkara. Minggu depan kan putusannya. Biasa, saya udah 50 tahun bela perkara. Biasanya nanti ke materi perkara aja, biasanya begitu. Hakim takut, saya pernah bela perkara, tuntutan bebas loh, bukan putusan. Nah ini sebenarnya kalau dibaca kan bukti-bukti kita, dibaca aja BAP aja deh. Berkas, tuntutan mesti bebas, mesti dikabulkan. Tapi nanti hakimnya dibully lagi. Ya, perkaranya WKM kan nggak cuma di sidang ini saja Bang, ada juga perkara ada perkara lain kan, jadi diprotes oleh 11 warga di sana kan. Iya. Karena mereka menyatakan pendapat, warganya ditangkap oleh PT Position. Itu sah ya, kriminalisasi sudah. Makanya kriminalisasi. Bahkan ya di Maluku Utara, DPRD udah tahu mengenai kerjaan PT Position di sana. Orang kuat sih.